Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalsel, Bapak Dr. Haji Muhammad Tamrin, MPD. Yang saya hormati Ketua MUI Provinsi Kalsel diwakili oleh Bidang Komisi Dakwah Yai Haji Muhammad Mubarak. Hadir. Yang saya hormati Ketua BWNI Kalsel Dr. Kiai Haji Abdul Hasib Salim. Terima kasih Bapak. Yang saya hormati juga Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalsel Dr. Andes Haji Tajuddin Nur SMH. Terima kasih. Para pejabat di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, juga para kepala Kemenag Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan, serta hadirin dan seluruh peserta sekalian yang berbahagia, wabil khusus Dirbinmas Pak Padli yang memotori kegiatan ini juga. Amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas karunia-Nya kita bisa berkumpul dan hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama dalam kegiatan bimbingan teknis penguatan kompetensi penceramah agama Islam di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Islam, Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Bapak Ibu sekalian, ada ibu-ibu juga ya. Saya berkepentingan hadir dalam kesempatan ini. Berkepentingan karena yang hadir itu adalah calon-calon ataupun sudah jadi penceramah-penceramah agama Islam yang akan melakukan kegiatannya di daerah-daerah dimanapun berada dan kapanpun, gitu Pak ya. Tentunya membawa misi-misi yang luar biasa untuk masyarakat, bangsa dan negara. Nah, itulah saya berkesempatan, berkepentingan hadir. Karena yang dibawanya ini berat sekali bebannya. Para dai-dai sekalian yang saya hormati, saya banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu ini bisa membuat kemaslahatan, bisa juga membuat kemudaratan, bisa membawa kebahagiaan, bisa juga membawa celaka, bisa menjernihkan, bisa juga mengeruhkan, kan begitu? Karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dari berbagai lapisan dan golongan. Ini yang luar biasanya beban yang dipikul, ditanggung oleh para dai sekalian. Apapun yang disampaikan itu tentunya akan membekas di audiens, di masyarakat, di pemirsa yang kita ceramahi atau kita dakwai. Dan reaksi seperti apa yang muncul kita tidak tahu. Apakah akan semakin baik? Apakah semakin, kalau beribadah itu semakin khusyuk, tawadhu, tawakal? Apa semakin ekstrim dalam tanda petik? Kita nggak tahu. Tergantung apa yang kita sampaikan. Mungkin bagi kita yang kita sampaikan itu biasa-biasa saja, tapi bagi mereka luar biasa untuk pemahaman tertentu. Sehingga efek yang ditimbulkan, kita kadang-kadang tidak memonitor lagi di lapangan setelah kita ceramah. Apakah menjadi kemaslahatan apa mudarat? Karena kalau bicara agama, mohon maaf saya sedikit masuk ke arah situ. Kalau bicara agama, semua orang ingin masuk surga, takut masuk neraka.
Kalau orang sudah takut neraka, takut masuk neraka, dan ingin masuk surga, apapun dia lakukan ingin masuk surga itu. Dia percaya sama ustadznya, sama ulamanya, sama kiainya. Dia patuh dan taat. Apalagi ini perintah agama. Saya hanya menyampaikan, kamu harus begini, begini, begini. Kalau enggak masuk neraka. Mau masuk surga enggak? Ikut dia. Dan apa yang dilakukan ya sesuai dengan apa yang kita katakan. Kalau kita punya niat jelek, niat-niat tertentu, itu bisa terwujud. Ada niat kita yang terdalam ingin membentuk sesuatu di masyarakat, ini menjadi itu. Ada pesan-pesan dari pihak tertentu lewat kita, tolong sampaikan begini, sampai itu membentuk perilaku dalam beragama, dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari di lapangan, menjadi sebagai pribadi atau kelompok tertentu. Nah, itu akan menjadi bersifat kontra dengan kehidupan sosial masyarakat atau membahagiakan kehidupan masyarakat, tergantung. Nah, disinilah makanya saya lihat beban dari rekan-rekan para dai ini luar biasa, luar biasa. Bisa membuat baik, bisa membuat jelek, bisa menumbuhkan, bisa menghancurkan. Saya tidak mendalami Timur Tengah, tapi beberapa yang saya baca atau lihat di YouTube atau di tulisan-tulisan, hancurnya Timur Tengah yang kata Barat itu temanya Arab Spring, ya, itu gara-gara para ulamanya, para ustadz, para kiainya berfatwa sendiri-sendiri, saling serang menyerang. Ya, ujung-ujungnya semua di sini bilang halal darahnya, halal hartanya. Yang sana bilang halal darahnya, halal darahnya. Berantem sendiri umat Islam, gebuk-gebukan sendiri, hancur sendiri. Udah hancur, tercerai-berai, terbelah-belah. Jadilah kabilah-kabilah kecil-kecil yang hidupnya di padang pasir. Ya, kembali nuntun onta kayak 1000 tahun lalu, kayak ratusan tahun lalu, kembali ke zaman batu istilahnya. Sementara itu sumber daya alamnya minyaknya disedot oleh orang-orang Barat itu. Ya, yang lain terbengkalai gara-gara itu. Jadi pemahaman-pemahaman yang sengaja dibengkokkan, belokkan, atau memang dangkal tentang beragama dikaitkan dengan berbangsa dan bernegara. Saya dikasih tema tentang keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketahanan nasional. Bapak Ibu sekalian, kita coba kilas balik ke belakang. Kenapa Indonesia itu merdekanya 17 Agustus 1945? Kenapa merdekanya 17 Agustus 1945? Kok tidak 1813 atau 1911 atau 1721 umpamanya? Kenapa begitu? Kenapa mesti 17 Agustus 1945? Bahkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ada preambul dengan rahmat Allah, ya, rahmat Allah, rahmat Tuhan. Indonesia menyatakan kemerdekaan. Jadi ada rahmat Allah di situ. Bapak Ibu sekalian, Indonesia itu tidak ada sebelumnya. Indonesia itu hanya ada di Budi Utomo dan di Sumpah Pemuda tahun 08, tahun 28, dan di lagu karangan W.R. Supratman Indonesia Raya. Tapi Indonesia itu yang mana? Nggak ada. Di peta dunia nggak ada nama Indonesia itu. Sampai 17 Agustus 1945 yang ada adalah Hindia Nederland atau Hindia Belanda. Indonesia itu Hindia Belanda. Di peta dunia itu Hindia Belanda, Hindia Nederland namanya.
punya Belanda di sana. Jadi kantor cabang kerajaan Belanda, daerah jajahan Belanda, atau sudah bukan jajahan lagi, memang wilayah Belanda, maka namanya Hindia Belanda. Indonesia belum ada. Indonesia ada sejak proklamasi 17 Agustus 45. Dengan ini saya nyatakan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta, itu baru ada Indonesia. Sebelum